가리는 장식이냐? 씨. 뭐야? Kali ini kita bahas drama Korea berjudul Goblin. Cerita dimulai dengan seorang nenek yang menceritakan sebuah kisah di mana sang pengantin wanita bisa menarik pedang sang jenderal, maka semua akan berubah menjadi abu dan kedamaian akan terwujud. Ternyata itu dongeng yang diceritakan oleh si nenek yang berjualan di jembatan pada seorang wanita muda. 그만 갈게요. 많이 파세요. Di suatu tempat, Kim Shin membantu seorang pria yang ingin kabur dari rumah karena sering dipukuli oleh ayahnya. Sebelum pergi, dia memberikan sebungkus roti untuk makan siang dan memberikan satu jawaban untuk ujian anak itu. Di zaman Goryeo, Kim Shin adalah seorang jenderal yang gagah berani. Ia membunuh banyak musuh dalam peperangan. Saat kembali ke ibu kota, rakyat menyambutnya dengan mengeluh-elukannya. Tapi sayangnya, raja malah menuduhnya sebagai pengkhianat dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh mereka. Hanya Kim Shin yang diperbolehkan masuk ke istana. Kejam ye. Ternyata ini dipicu oleh rasa cemburu raja terhadap ratu yang menyukai Kim Shin. Ajudannya terus membisikkan hasutan pada raja dengan mengatakan bahwa Kim Shin akan menjadi ancaman untuk kerajaan. Raja memerintahkan Kim Shin untuk berhenti. 가세요, 장군. Tapi si ratu malah menyuruhnya untuk mendekat pada raja. Kim Shin pun menuruti perintah ratu. Hal ini tentu membuat raja marah dan menyuruh prajurit untuk membunuhnya. Termasuk ratu jadi korban penyerangan tersebut. Saat seluruh pelayannya akan dibunuh, ajudan menghentikan mereka. Ajudan malah memerintahkan untuk membuat Kim Shin berlutut. Prajurit menebas punggung Kim Shin dan memerintahkan prajurit memenggal kepalanya. Kim Shin menyuruh tangan kanannya untuk membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Namun ironis, setelah membunuh Kim Shin, ia pun dibunuh oleh prajurit. Kekejaman ajudan atau Kasim memerintahkan agar membiarkan mayat Kim Shin di hutan supaya dimakan oleh binatang buas. Kim Shin melihat ratu yang sedang sekarat dan menangis sebelum tewas. Seoul tahun 1998. Wang Yo, malaikat pencabut nyawa, ditabrak mobil. Pria pengemudi itu awalnya tidak menyadari apa yang terjadi. Dia pun akhirnya menghilang begitu saja. Tiba-tiba orang mulai berkumpul dan menjerit. Ternyata di dalam bagasi mobil ada mayat seorang wanita muda. Wang Yo datang menjemput jiwa wanita muda yang syok melihat tubuhnya sendiri di dalam bagasi mobil. Ia membawa wanita muda itu ke rumahnya dan memberikannya secangkir teh. Dia memintanya untuk meminumnya agar melupakan kenangan di masa 안 lalu. 마시면 어떤 후회든. Di masa lalu, pelayan rumahnya yang sudah tua datang kembali ke tempat ia meninggalkan Kim Shin. Di sana sudah tidak ada tubuh atau tulang Kim Shin lagi. Tapi pedang Kim Shin masih menancap dengan kokoh di tanah. Kakek itu meminta maaf karena sakitnya yang parah. Ia membawa cucunya sebagai pengganti untuk melayani Kim Shin. Anak laki-laki itu heran mendengar kakeknya memanggil pedang itu dengan sebutan tuanku. Tiba-tiba pedang itu bergetar dan petir menggelegar. Kim Shin pun bangkit dari kematiannya. Begitu bangkit dari kematiannya, tempat pertama yang didatanginya adalah istana. Dia membunuh raja dan Kasim yang jahat. Saat Kim Shin kembali ke tempat sebelumnya, ternyata pelayan tua itu sudah mati. Yang tinggal hanya sang cucu yang menangisi kepergian kakeknya. 내가 받는 첫 번째 버린 모양. Sesuai dengan pesan si kakek, Kim Shin membawa anak itu bersamanya. Malam itu mereka berada di atas kapal di tengah laut. Awak kapal tiba-tiba datang dan langsung merampoknya. Mereka memaksa Kim Shin memperlihatkan barang bawaannya.
Tiba-tiba mereka melihat gelombang besar. Mereka menganggap ada seseorang yang seharusnya tidak ada di kapal itu, sehingga anak buahnya melemparkan Dukwa ke laut. Tentu membuat Kim Shin marah dan membuat gelombang laut menghantam mereka. Saat dia menghantamkan pedangnya ke geladak kapal, laut pun mulai tenang kembali. Di bagian lain, Kim Shin yang duduk di atas sebuah gedung bisa mendengar berbagai macam suara, salah satunya suara tabrakan. Seorang wanita muda tertabrak dengan mobil dan pengendara mobil itu pun kabur. Wanita muda itu adalah wanita yang berbelanja di tempat si nenek tua. Saat wanita hamil itu sekarat, Kim Shin pun membantunya. Wang Yo si pencabut nyawa tiba di lokasi, tapi wanita itu sudah dibawa Kim Shin. Wah, telat loh. Namun melihat adanya salju, hujan dan bunga, dia mengetahui siapa yang mencampuri urusannya. Saat bayi perempuan wanita itu lahir, para hantu membicarakannya. Mereka bilang bahwa bayi itu adalah calon pengantin wanita goblin karena memiliki tanda lahir khusus. 8 tahun kemudian, bayi perempuan itu dinamakan Ji Entak, itu akan berulang tahun yang ke-9. Saat pulang dari sekolah, ia melihat ibunya duduk di depan kue ulang tahunnya. Entak senang karena dia sudah merasa dewasa. Setelah menyalakan lilin, ia baru sadar bahwa ibu yang duduk di depannya itu bukan ibunya, tapi hanya jiwa ibunya, sehingga dia pun menangis. 다 보이는구나. 엄마, 죽었어요? Ibu Entak juga tak kuasa menahan tangisnya. Kini ia harus meninggalkan putrinya sendiri. Ia memberitahukan bahwa sekarang ia sedang sekarat berada di rumah sakit. Tak lama kemudian, telepon rumah Entak berdering. 내려가서 바로 오른쪽. Rupanya dari rumah sakit guna mengabari kematian ibunya. Ia melihat lilin yang masih menyala di atas kuehnya dan bersumpah tidak akan meniup lilin lagi atau membuat permohonan lagi karena sang ibu telah tiada. 우리 은탁이 좀 Ibu Entak menemui nenek penjual di jembatan penyeberangan. Ia meminta nenek itu sesekali menemui anaknya. Saat Entak keluar dari rumah, Wang Yo sudah ada di depannya dan kaget mengetahui Entak bisa melihatnya. Ia datang untuk menjemput ibu Entak. Wang Yo mengetahui siapa Entak. Ia ingat kejadian kecelakaan 9 tahun lalu. 여기는 어쩐 일이세요? 이 아이 놔두고 Entak sendiri terlihat takut pada Wang Yo. Untungnya saat itu nenek tua itu datang. Entah siapa sebenarnya nenek tua ini, tapi ia tahu siapa Wang Yo dan tahu kejadian kecelakaan 9 tahun lalu. Ia juga berani mengusir Wang Yo. Setelah Wang Yo pergi, nenek itu menyuruh Entak pindah dari rumah itu dalam 3 hari ke depan karena dengan begitu si pencabut nyawa itu tidak akan bisa menemukan Entak lagi. Ia juga mengatakan setelah tengah malam nanti ada seorang pria dan 2 wanita yang akan menemui Entak. Entak harus ikut dengan mereka. 10 tahun kemudian, Dukwa sepertinya menjadi pria playboy. Di bagian lain, Kim Shin sedang asik membaca buku di rumahnya saat mendapat telepon dari Dukwa. Namun Kim Shin tak menerima telepon itu. Di sekolah, Entak tak memiliki teman. Karena teman-temannya takut, pasalnya ia bisa melihat hantu. Di tengah hujan yang cukup deras, Entak berjalan tanpa memakai payung. Seorang hantu perempuan mengganggunya. Entak berusaha tidak peduli walaupun hantu itu bicara ataupun menakutinya. Tiba-tiba hantu itu meminta maaf dan pergi begitu saja begitu melihat sesuatu yang jauh di depannya. Ia terlihat ketakutan. Saat berpapasan, Kim Shin dan Entak sempat saling bertatapan. Entak cepat-cepat mengalihkan pandangannya karena tahu Kim Shin semacam hantu. 아침 드세요, Saat pulang ke rumah, Kim Shin sangat kaget melihat Wang Yo ada di rumahnya. Hubungan Kim Shin dan Wang Yo memang tidak baik. Mereka bagaikan Tom and Jerry.
Kim Shin lebih kaget lagi saat mengetahui dari Dukwa bahwa rumahnya sudah disewakan pada Wang Hyo. 세입자님 차야? 내 차 아닌데. Wang Hyo memperlihatkan surat kontrak yang sudah ditandatangani. Kim Shin tidak peduli ia membakar surat kontrak itu. Tapi surat kontrak aslinya ada di agen properti. Ia menyuruh Kim Shin segera pergi karena ia akan tinggal selama 20 tahun. Akhirnya mereka terpaksa tinggal satu rumah. Walau terkadang mereka memperlihatkan kesaktiannya satu sama lain. Entak mengetahui jika Kim Shin adalah goblin. Dia ingin menikahinya, sambil menunjukkan tanda di punggungnya. Kim Shin teringat masa sebelumnya yang ternyata bayi Ahjuma yang tertabrak tempo hari. 증명해봐. 아까 한 질문 다시 할게요. Kim Shin masih tak percaya jika Entak bisa mengikutinya ke Kanada dengan melewati pintu yang sama dengan dirinya. Kim Shin yang selalu mengikutinya membuatnya jengkel. 이게 대체 어떻게 된 거예요? Dia merasa mendapat kutukan karena selalu kehilangan orang kesayangannya. Di Seoul, Wang Hyo meminta dokumen tentang jiwa yang hilang. Baru saja meneguk minumannya, sepasang lelaki dan perempuan sedang bertengkar. Wang Hyo mengatakan jika mereka telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Wang Hyo menyuruh keduanya meminum teh agar dapat melupakan dunianya. Keesokan harinya, Entak mendapat pekerjaan paruh waktu di restoran yang dimiliki Sunni. 정말요? Nah, saking gembiranya, ia menyalakan korek dan meniupnya untuk memanggil Kim Shin yang kemudian muncul di hadapannya sambil membawa makanan. 미래를 약속하고 만날 생각은 Sekali lagi, Entak mengucapkan kata cinta padanya dan Kim Shin buru-buru kembali ke rumah. 다리 위로 다려야 되는 거 아니야? Entak ingin memberikan hadiah daun maple pada Kim Shin sebagai ucapan terima kasih karena telah mendapatkan pekerjaan. Tapi bukannya goblin yang muncul, melainkan Wang Hyo yang makin yakin jika Entak adalah jiwa yang hilang 19 tahun yang lalu. 그럼 찾질 말든가. 운전해. Kilat dan gemuruh seolah menunjukkan kemarahan pada Kim Shin dan memperingatkan Wang Hyo agar berhati-hati. Atau ia bakal mencampuri urusan hidupnya. Kim Shin meyakinkan Entak jika Wang Hyo nggak bisa mendekatinya karena tak ada malaikat maut yang bisa mengambil nyawa gadis yang ingin menikahi goblin. 도깨비 맞잖아요. 처음에 널 다시 볼지 몰랐으니 처음부터 지금까지 아마 앞으로 Setelah Wang Hyo pergi, Kim Shin mengungkapkan jika ia tak percaya Entak sebagai pengantin goblin karena tak bisa menemukan sesuatu pada dirinya. 이런 난 뭐냐고요. Setelah mencari informasi tentang goblin di buku dongeng anak-anak, karena rasa ingin tahunya mengapa ia disebut sebagai pengantin goblin oleh para hantu, rupanya ia tak akan lahir tanpa campur tangan Kim Shin. 빗자루였던 주제. 여기 은탁이라는 알바. Keesokan harinya, Bibi Entak mencarinya ke restoran. Rupanya ia masih mencari buku tabungan dan uang asuransi kematian karena terlilit hutang rentenir. 아니 근데 이 여자가 너 지금 자꾸 Preman itu pun menculik Entak dari sekolah demi mendapatkan uangnya. Dalam perjalanan, mereka mencari buku tabungan di dalam tasnya. Saat salah seorang menyalakan korek api guna membakar rokoknya, kesempatan ini dimanfaatkan Entak untuk meniupnya sehingga mobilnya oleng. Saat Entak akan dipukul, tanda goblin di leher Entak pun bersinar dan terhubung dengan mereka. Mobil yang ditumpanginya tiba-tiba berhenti dan lampu jalanan mati. Dari balik kabut, Kim Shin dan Wang Hyo muncul di jalan dan berjalan ke arah mereka. Entak yang lemas karena ketakutan dengan sigap ditangkap oleh Kim Shin yang dengan marah berniat menghukum kedua orang itu, tapi Entak melarangnya. Sehingga Wang Hyo yang mengucapkan kutukan pada keduanya agar mereka terus bertengkar seumur hidup. Waduh, kejam ya. 진짜 혹시해서 묻는 건데요. 근데 할아버지 나 카드 Keesokan harinya, Deokwa memberikan informasi lengkap tentang Entak pada Kim Shin.
Setelah beberapa hari menguntitnya, Kim Shin mengirimkan 2 batang emas ke bibi Entak dengan maksud menghukum anggota keluarga yang sama-sama serakah. Walau tak percaya, tapi emas batangan itu benar-benar mereka pegang. Namun beberapa saat kemudian, batangan emas itu pun menghilang kembali, sehingga membuat mereka jadi panik dan naik taksi untuk melaporkannya ke kantor polisi. Sementara Kim Shin yang memang mengerjainya hanya memandanginya saja. Setelah pertemuan terakhirnya, Entak sulit untuk melupakan sosok goblin yang sudah menyelamatkan dirinya. Begitu juga dengan Kim Shin yang juga memikirkan momen-momen kebersamaannya. Saat sedang membakar cumi-cumi, Entak yang terus memikirkan Kim Shin tanpa sengaja meniup asap pembakaran. Itu menyebabkan Kim Shin yang sedang berada di toko buku merasa senang mendapat panggilan tak sengaja. 상스러워서 싫다며 너야말로 웬일이냐. Leo kesal karena Kim Shin selalu menanyakan pada Entak tentang pedang yang tertancap pada dirinya. 응원하고 있거든 지금. 네가 걔를 왜 응원해? Nasib buruk kembali dialami Entak yang bingung mencari tempat tinggal setelah sang bibi menjual rumahnya. Ia merindukan ibunya dan merasa hidupnya berantakan. Di tengah hujan yang mengguyurnya, Kim Shin muncul di belakangnya sambil memayunginya. Dia berpamitan padanya dan hujan kembali turun, petanda goblin itu sedang bersedih. Saat berada di rumah, keduanya saling menatap satu sama lain saat bel rumah berbunyi karena sudah puluhan tahun tak ada yang membunyikannya. Di depan pintu telah berdiri Entak yang membuat pengakuan mengejutkan pada Kim Shin. 얘기가 있어서요. 그거 있잖아요. 가지 마세요. 그냥 여기 있어요, 한국에. Diiringi petir, Entak mengaku jika ia melihat pedang yang tertancap pada tubuh Kim Shin sejak pertama kali bertemu. 그 얘기를 하던 저는 뭘 잘 모르. Goblin itu akhirnya mengakui jika perempuan itu adalah pengantinnya dan bertanya kenapa tak sejak awal memberitahukannya. Kim Shin berlari masuk ke kamar Wang Hyo dan mengatakan jika Entak benar-benar pengantin goblin. Ia bingung karena di satu sisi ingin mengakhiri hidup kekalnya, tapi ada bagian dalam dirinya ingin terus hidup. Sang kakek pun menyambut Entak di rumahnya dan memperkenalkan Deokwa yang akan membantunya. 일로는 못 됩니다. 혹시 재벌 3세. Entak menikmati kamar mewah yang nyaman. Di tempat lain, Kim Shin dan Wang Hyo sama-sama sedang depresi untuk masalah yang berbeda. 뭘까? Kim Shin memikirkan soal kematiannya, sedangkan Wang Hyo memikirkan Sunny yang berharap untuk bertemu kembali. 울겠다 아주. 관심이 참. Deokwa mengantar Entak ke sekolah. Dia merasa malu saat mobil sport mewahnya menjadi perhatian teman-temannya. 저거 지은탁 아니야? Toko emas menelpon polisi dan menyebutkan sebagai emas curian. Sehingga mereka berurusan dengan polisi. 아니 이게 우리 조카 건데 서랍. 그러니까 이 금괴가 조카. Tapi mereka tak mengingat nama Entak sehingga polisi menyangka bahwa mereka bercanda. 있잖아요. 계속해서 주소. Kim Shin berpakaian rapih dan menemui pria yang baru saja meninggal. 이래서 결혼은 무덤이라고 하니. Di bagian lain, Entak mencari-cari Kim Shin hingga mengancam untuk menyalakan lilin dan meniupnya untuk memanggil goblin. Dia mengira jika goblin menghindarinya. Ah Yusi yang baru meninggal itu ternyata bocah yang dulu pernah dikasih roti olehnya. 그건 제가 못 푸는 문제였거든요. Karena goblin tak muncul juga, Entak meniup salah satu lilinnya sehingga goblin langsung muncul di hadapannya. Dia ngoceh-ngoceh memarahi goblin karena berusaha menghindarinya. Goblin yang tak mengerti maksud pembicaraannya membuatnya kebingungan deh. 근데 넌 돈도 없는 애가 이만한 최대 반나절이죠. Entak menyesal telah memberitahukan bahwa dia melihat pedang pada tubuhnya. Karena sejak saat itu, dia selalu menghindarinya. Dalam keadaan mabuk, Kim Shin mengakui jika ia nggak setuju jika Entak mencari pacar baru karena ialah pengantinnya yang dapat mencabut pedang di tubuhnya. Jika pedang itu tercabut, maka wajahnya akan bertambah ganteng. Tentulah dia berbohong pada Entak.
Dia membuat kesepakatan dengan Entak untuk mencabut pedang saat salju pertama turun. 껌이지. 다음에 보여주세요. 처음이자 마지막. Entak yang sempat diganggu oleh teman-teman sekolahnya mendapat bantuan dari para hantu yang langsung menghilang saat sosok Kim Shin keluar dari mobilnya. Begitu membuka pintu mobil, Entak kembali menjejakkan kaki di Quebec, Kanada. 기억이 잘 안... 아니에요. Dia bertanya bagaimana pedang itu menusuk tubuhnya. Tapi Kim Shin tak menjawabnya. Entak mengancam untuk mencabut pedang dari tubuh Kim Shin sekarang juga, yang membuat Goblin jadi ketakutan. Tiba-tiba Goblin itu menarik pedang dari air mancur dan membuat Entak terkejut. Entak meninggalkan Kim Shin sebuah buku puisi yang ditulisnya serta mengirimkannya lewat box surat yang ada di hotel. Sebuah puisi cinta dibaca Kim Shin saat melihat Entak yang menghampirinya. Dia rupanya sudah mulai baper. Wajah Kim Shin yang awalnya dihiasi senyuman kini berubah muram saat kembali ke Seoul. Dia bahkan nggak menoleh ke arah Entak saat perempuan muda itu turun dari mobilnya. Tapi saat berada di rumah, Kim Shin merasakan kesakitan seperti ditikam dengan pedang dan kembali diingatkan hanya pengantin Goblin yang bisa memberinya kedamaian. Shuni kembali menunggu Wong Yo di jembatan dan langsung menghujaninya dengan berbagai macam pertanyaan saat bertemu dengannya mengapa dia tak menelponnya. Saat berdua di kafe, Wang Yo yang memang katrok tak banyak ngoceh, sehingga membuat Shuni jadi bete. Setelah dia mengungkapkan tak ada basa-basi darinya, barulah Wang Yo berbicara. Ya begitulah kalau berteman bukan dengan manusia, namanya sendiri juga lupa. Melihat Wang Yo grogi membuat Shuni jadi tertawa. Keduanya sama-sama merenungkan nasib cinta mereka. Wang Yo yang bisa mendengar suara hati Kim Shin kembali menanyakan keputusan Goblin untuk mengakhiri hidupnya dengan tercabutnya pedang pada tubuhnya. 진짜 줄게? 첫눈이 오기 전에. Deokwa memarahi Entak karena menghabiskan isi kulkasnya. Sudah numpang malah nggak modal ye. Kemunculan Kim Shin langsung saja diminta untuk menggantikan isi kulkas Deokwa dan akan menggantinya setelah dia mendapatkan gaji. 저 사랑이에요? 그게 필요하면 그것까지 하고. Kim Shin meminta Entak untuk tinggal di rumahnya, bahkan mengucapkan kata cinta dengan iringan hujan deras. Kedatangan Entak untuk tinggal di rumah Kim Shin sempat mengagetkan Wang Yo, tapi dia bersedia memberikan dukungan padanya. 할게. 말고 오지 말고. Karena kamarnya dipakai oleh Entak, kini dia tidur satu kamar dengan Wang Yo. Saat terbangun esok harinya, Entak senang karena dia hanya tinggal makan saja, sementara kedua pria itu yang membuatkan sarapan. Entak dibuat melongo karena melihat aksi kedua pria tersebut yang memainkan pisau steak. 사람을 못 쓰는구나. Mereka yang usianya sudah ratusan tahun memutuskan untuk belajar menggunakan smartphone dengan bantuan Deokwa. 이만 하면 된다. Setelah mempunyai smartphone, keduanya malah melongo dengan kecanggihan teknologi yang baru saja dilihatnya. 안 보여. Di sekolah, Entak mencari tahu tentang Kim Shin pada internetnya. Dia baru mengetahui jika Kim Shin adalah panglima perang, tapi prestasi dan informasinya tak lengkap. 여보세요? 강화 유리 소재로 더 가볍고 슬림한 바지. Setelah memiliki smartphone, dia menghubungi Entak untuk mengajaknya berbelanja. Walau katro, Wang Hyo berusaha memasukkan nomor kontak Shuni. Shuni masih saja bete karena tak dihubungi Wang Hyo. Padahal dia sudah mengingatkannya. 결혼하는 거에 대해서 어떻게 생각? Entak berusaha meminta saran dari Shuni, tapi dia tak tahu pasti jika Kim Shin benar-benar mencintainya atau tidak. Sehingga dia jadi ngambek dan memilih cuek pada kehadiran Goblin.
렘브란트 반레인의 Ujung-ujungnya mereka jadi adu mulut. 잘하면 대학이 왜 찌르고 되게 푹신푹신해진 줄 아나 봐. 너 Awalnya hanya mencet-mencet saja nomor ponselnya, ternyata menyambung pada Suni. Hal itu membuatnya terkejut. 인간처럼 언놈. Suni langsung saja nyerocos mengocehinya. 기다렸어요, 연락. 저 목이 말라가지고. 어색해서. Guna memperbaiki hubungan mereka, Kim Shin mengajaknya makan malam. Kim Shin menatap Entak dengan sedih. Dia tetap meminta perempuan berusia 19 tahun itu menarik pedangnya. Karena merasa pedang itu adalah hukumannya dan telah menyebabkan orang-orang tak berdosa kehilangan nyawanya. Tapi Entak berpikir sebaliknya. Jika goblin memang jahat, maka dewa tak akan memberikan pengantin goblin yang akan membebaskannya dari hukuman. Mendengar jawaban itu, Kim Shin meneteskan air mata yang segera diusap dengan lembut oleh Entak. 너 가. 빨리 가. 알바 가. Namun momen haru itu hanya sementara dan berubah saat mereka kembali berdebat. Kali ini Wang Yo mencoba peruntungannya soal cinta saat Suni mengusulkan kencan ganda. Gara-gara menyebutkan nama pilihannya yang mirip selebritis, Wang Yo malah disangka bekerja di klub hiburan dan perhatian para gadis malah teralih pada Deohwa. Ini membuat Wang Yo jadi tersinggung. Wang Yo menggunakan kekuatan hipnotisnya agar bisa berduaan dengan perempuan cantik itu. 그쪽 분도. Sepulangnya dari kencan, Wang Yo menemukan Kim Shin dengan wajah tertunduk lesu. Mereka saling berbagi cerita. Wang Yo menganggap kisah cinta Kim Shin berakhir setelah ia menangis di hadapan Entak. Tiba-tiba Wang Yo membuka tangan untuk memberikan pelukan pada Kim Shin yang justru dibalas pedang di hadapannya. Entak mengaku pada Wang Yo jika ia sangat bahagia bisa menghabiskan setiap hari di rumah Kim Shin. Walau masih percaya dengan kebohongan Kim Shin soal wajahnya yang akan bertambah tampan ketika pedangnya dicabut. 아저씨들 거칠다. 얼른 타. 타볼라니까. 아이고 이게. Entak hanya ingin membalas kebaikan goblin. 지금도 봐요. 내고 있잖아요. 네가 뭔데? Ia menatap pengantin goblin itu dan berbohong jika ia masih tak bisa melihat masa depannya. Tapi dia yakin kalau Entak akan tumbuh semakin cantik. percaya? Entak meminta maaf karena selama ini telah menjadi orang yang egois dan akan memenuhi permintaan Kim Shin untuk mencabut pedangnya. Tapi Kim Shin malah berubah panik dan menemui Wang Yo untuk curhat. Ia bingung karena Entak adalah pengantin goblin yang bisa membuatnya mati, tapi malah terus membuatnya ingin hidup lebih lama. Keesokan harinya Kim Shin terus mengabaikan Entak walau menyatakan kesiapannya untuk mencabut pedang dari tubuhnya. Goblin itu terus mengulur waktu untuk mengucapkan salam perpisahan pada orang-orang terdekatnya. Setelah memberikan Entak hadiah dan uang yang dapat digunakan saat dewasa, Kim Shin memintanya untuk mencabut pedangnya sekarang juga. Ia membawa Entak ke kebun bunga dan merasakan salju pertama turun. Kim Shin memejamkan mata saat Entak dapat melihat pedangnya tapi tak dapat memegangnya. Karena tak berhasil mencabut pedangnya, si Entak mencoba membebaskan kutukannya dengan menciumnya. 입맞춤이요. Tapi ciuman itu pun tak berhasil. Bukannya bersikap romantis, Kim Shin justru meninggalkannya dengan perasaan yang campur aduk. 딱 한 가지죠. 안 쫓아낼 거야. Entak berpikir bahwa mereka harus benar-benar saling mencintai. Dengan cinta sejati, mungkin pedang itu akan dapat dicabutnya. 다른 세상일 뿐이니 너도 언젠가 그 문을 열게. Di tempat lain, Deokwa menangis setelah mendengar penjelasan Wang Yo bahwa Kim Shin tak akan kembali lagi menemui mereka. Dia telah mendaftarkan kematiannya. Tapi saat Kim Shin kembali ke rumah, dia meminta mereka untuk mengembalikan semua pemberiannya. 미래가 바뀐 거. 이 보이는데도 안 뽑히죠.
Wang Yo penasaran dengan apa yang terjadi dan meminta Entak menceritakannya. Ia pun curhat pada Wang Yo tentang dirinya melihat pedang tapi tak bisa mencabutnya. 왜일까요? 뽑는 데는 순서 없지. Karena Kim Shin menyinggung keberadaan Entak di rumah itu yang hanya makan saja, si Entak membantu untuk mencuci piring dan baju mereka walaupun hatinya jengkel. 일부러 그러는 거 맞는 거 같은데? Kali ini Wang Yo menyarankan agar mereka harus memiliki cinta sejati. Kim Shin memotong pembicaraannya saat Entak akan menceritakannya jika dia telah menciumnya. Dia tak terima jika Entak menceritakan ciuman tersebut. 야, 입맞춤에 네 거 내 거가 어디? Karena mereka adu mulut sehingga Wang Yo mengetahui jika mereka sudah berciuman. Menyadari jika Entak bukan pengantin goblin yang sebenarnya, Wang Yo menyuruh Kim Shin untuk mengusir Entak dari rumahnya. 노래로 보이던데? 드라마 보고 뭐 배웠니? Tapi karena Kim Shin banyak alasan, kini dia tahu gelagat Kim Shin yang sebenarnya senang karena pedangnya batal dicabut. 우리 사이에 무슨 우정 있다고 우정 타령이야? 너 좋아 지금? Entak menyelesaikan ujian akhir sekolahnya. Sesampainya di rumah, Entak mendapat kejutan dari ketiga pria itu yang telah menyiapkan kue dengan lilin menyala. 아이디어는 내가 내고 돈은 이자가 내고. Hal ini membuat Entak terharu dan menangis. 다 줬어? 나 지금. 에이. Usai menonton film, Entak mengungkapkan rasa penasarannya karena Kim Shin memberikan hadiah perpisahan. Ia menduga Kim Shin akan segera pergi setelah ia mencabut pedang dari tubuhnya. Namun Entak nggak bisa membiarkannya pergi dan lebih baik ia saja yang meninggalkannya. Entak berjalan mengelilingi kampus setelah ujiannya selesai dan menyadari ada bola baseball yang menuju ke arahnya. Untungnya bola itu berhasil ditangkap oleh Taehi, yang juga teman masa kecilnya. Mahasiswa ganteng itu pun memuji kecantikannya, bahkan mengelus kepalanya. Pemandangan itu dilihat langsung oleh Kim Shin yang berencana menjemput Entak. 머리를 헝클더라. Dia merasa patah hati. Kim Shin menemui Taehi yang ternyata mengenalinya saat dia masih kecil. 지금 보잖아 지금. 엉망이를 그렇게 잡으시면 안 되고. Kim Shin meminta bantuan Wang Yo untuk menghapus ingatan Taehi tentang Entak. Tapi langsung ditolaknya mentah-mentah. 살고. 기억 하나 못 지우면 도깨비한테 Untuk kedua kalinya, Kim Shin melihat Entak menemui Taehi. Beberapa hari kemudian, dia berhasil membalas dendam saat Wang Yo menerima telepon dari Sunni. Kim Shin menolak permintaannya untuk menerima teleponnya. 아 꺼져. 설명하기도 싫어. Wang Yo menemui Entak untuk menerima telepon dari Sunni. Dia pun menolaknya. Taehi yang sedang bersamanya mengira jika Wang Yo adalah ayahnya. Tentu membuatnya jadi marah. Sebagai timbal baliknya dia memaksa Entak untuk menerima panggilan dari Sunni. Sunni terheran mendengar wanita yang menerima teleponnya. Entak berpura-pura menjadi pegawainya dan memberitahukan jika bosnya yang bernama Kim Won Bin sedang pergi. 전화번호, 이름, 다음엔 나이. 물병자. Keesokan harinya, Wang Yo menghafal semua identitas dirinya sebelum bertemu Sunni. Walau dia dianggap aneh, Sunni merasa tertarik dengan sosoknya yang misterius. Belum sempat makan malam, Wang Yo meminta izin pada Sunni karena memiliki janji dengan orang lain. 계산해. Wang Yo tak menyadari jika seseorang telah mencopet dompetnya dengan berpura-pura menabrak dirinya. Karena tak dapat membayar tagihan kawan-kawannya yang sudah makan di resto, hingga dia dibawa ke kantor polisi. Satu-satunya orang yang bisa menolongnya adalah Kim Shin yang bersedia membantunya dengan balasan menghapus ingatan Taehi pada Entak. 저 이런 사람. Setelah menolong Wang Yo, kini giliran Kim Shin yang kebingungan mencari Entak. Apalagi setelah melihat tasnya tersusun rapi di atas tempat tidur. Ternyata Entak bekerja sebagai wedding singer dan tersenyum menemukan Kim Shin berada di tengah para tamu. 결혼식 보고 있으면 아저씨 신부에 집착했던 것 같아요. Saat berjalan pulang, Entak menyampaikan keinginannya untuk pindah dari rumah Kim Shin. Goblin itu memeluknya lembut. Tiba-tiba ia merasa kesakitan.
dan Entak berhasil memegang pedangnya. Tapi saat akan mencabutnya, Kim Shin mendorong Entak hingga terlempar ke udara. Walau dia dapat menyelamatkannya kembali, tapi mengakibatkan kecelakaan beruntun di jalan raya. 였구나. 내가 본 미래가. Kim Shin memeluknya dari belakang sebelum terjatuh lemas. Dia yakin jika Entak memang calon pengantinnya yang dapat menghapus kutukan dirinya. 많이 놀랐지? Dia membawanya ke rumah dan meminta maaf karena telah mendorongnya. Untunglah Entak memahami alasan yang didorong oleh sakit yang dirasakannya. 나 진짜 신부 맞다니까. Deokwa melihat video kerusakan yang dibuat oleh Kim Shin dan berusaha menghapusnya dengan pertolongan perusahaan kakek dan Wang Yeo. 뽀사났네요. Dengan kemampuan hipnotisnya, dia menghapus memori orang-orang yang melihat kejadian tersebut. 자, 봐주시겠어요? 찌그러진 차. Melihat lukisan wanita Goryeo membuat Wang Yeo mengingat sesuatu di masa lalunya. Malam itu, Entak menemukan Kim Shin terbaring di lantai dan menemaninya tidur. Deokwa mengadu pada Kim Shin jika Wang Yeo menangis setelah melihat lukisan wanita milik Goblin. Wang Yeo mengakui hal itu yang membuatnya sangat emosional tanpa tahu penyebabnya. Sosok perempuan di lukisan tersebut ternyata saudara Kim Shin yang dianggapnya sebagai salah satu jiwa yang diambilnya. Tapi dia sendiri tak bisa mengingatnya. 장항동 김차사가 왜? 그래서 다들 불안해합니다. Saat akan bersiap-siap untuk wawancara di perguruan tinggi, Kim Shin menemui Entak untuk membawakan sal merah peninggalan sang ibu sambil mengantarkannya menaiki bis. Namun saat seorang pencopet bersepeda melewatinya, Kim Shin bisa melihat pria itu menjadi penyebab kecelakaan beruntun, termasuk bis yang ditumpangi Entak. Kecelakaan itu menyebabkan orang-orang terluka termasuk Entak. Di saat yang bersamaan, kumpulan malaikat maut tampak berjajar menunggu kecelakaan yang akan terjadi. Dengan waktu yang tersisa agar kecelakaan itu tak terjadi, Kim Shin meminta pedagang agar tak berjualan hari itu dan dia akan membeli semua dagangannya. Dengan menendang sepedanya, dia berhasil mengagalkan kecelakaan dan memberi pelajaran pada si penjahat bahwa akibat perbuatannya akan mencelakai orang lain. Para malaikat maut itu kecewa karena kecelakaan bis itu batal, tapi Wang Yeo tahu jika itu ulah Kim Shin. 이거 진짜 어떡하냐? Kim Shin kembali bercerita jika Entak mampu menggerakkan pedangnya dan nyaris membuat dirinya meninggal. Wang Yeo memberi saran untuk memberitahukan kebenarannya, tapi si Kim Shin tetap menolaknya. 사람 놀라게. Suni yang sedang berada di kafe dikejutkan oleh kehadiran Wang Yeo. Ia telah menelponnya berkali-kali tanpa disadari olehnya. Mereka pun berjalan bersama dan aksi lucunya terus membuat Suni terpesona. Suni pun menceritakan bahwa nama aslinya Kim Sun, yang ternyata sama dengan nama yang dituliskan oleh Kim Shin saat mengunjungi kuil. Wang Yeo merasa kesakitan saat Kim Shin menuliskan nama Kim Sun. Dia segera menghipnotis Suni agar meninggalkan dan menghapus ingatannya jika mereka bertemu hari itu. 안 만난 겁니다. Setelah menerbangkan lampion dengan kedua nama yang ditulisnya di kuil, Kim Shin akan mengikuti Entak dari dalam toko buku. Tiba-tiba beberapa rak buku menghalanginya dan muncul Samsin. Sosok perempuan dengan pakaian serba merah itu menyuruh Kim Shin untuk menarik pedang itu secepatnya dan kembali menjadi debu. Jika dia tak mau melakukannya, sebagai gantinya si Entak yang akan meninggal. 좀 이상해서요. 그게 어디예요?
Di saat yang bersamaan, Entak menemui Wang Yo yang baru mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika dia mencabut pedangnya, maka Kim Shin akan meninggal. 네 손으로 직접. Mengingat takdirnya sebagai pengantin goblin yang akan mencabut pedang, Entak memutuskan untuk mengemas barang-barangnya dan pergi dari rumah. Panik mengetahui kepergian Entak, Kim Shin berusaha mencarinya, bahkan para hantu itu tak mengetahui keberadaannya. Wang Yo mengaku jika ia yang telah mengatakan kebenaran pada Entak karena tak ingin Kim Shin cepat-cepat meninggalkan dunia. 설마 Hal ini membuat Kim Shin marah padanya. 화를 어떻게 내요 화를? 나 죽으라고. Dia mencari Entak di restoran dan bertemu Suni. Mengetahui Kim Shin mencari Entak membuatnya ngoceh-ngoceh karena dia telah menyebabkan pegawainya menangis. 그 자식이 Di rumah, Wang Yo bertanya jika Kim Shin sudah menemukan Entak. Kim Shin meminta malaikat maut itu untuk memasukkan dokumen Entak untuk mengetahui kapan dan bagaimana ia akan meninggal. Wang Yo takut jika ada hal buruk langsung terjadi padanya. Tapi Kim Shin menyanggahnya karena kini dia dapat merasakan jika Entak sedang dalam bahaya. Berita di televisi menyampaikan hal aneh mulai terjadi. Perubahan cuaca yang mendadak, bulan berwarna merah. Bahkan kartu kematian terbakar yang menyebabkan orang mati bisa hidup lagi. 어쩌자는 거야 이 몰상식한 도깨비야. Wang Yo mendatangi Kim Shin dan mengingatkan jika hubungannya dengan Entak seharusnya batal. Deokoa tahu jika Kim Shin berada di balik peristiwa cuaca yang aneh dan menawarkan untuk membantunya menemukan Entak yang bekerja di pondok ski. Kim Shin memintanya pulang, tapi Entak menolaknya karena ia hanya menjadi alat untuk mengakhiri keabadian goblin. Bukan Kim Shin namanya kalau langsung menyerah begitu saja. Ia terus mengikuti kemanapun Entak pergi. Bahkan memberikan nilai ujiannya sambil memuji usahanya. 라도 생겨서 반갑더라. 보러 와서 어쩌자고요? Entak menggertaknya untuk mendekat agar dia dapat mencabut pedangnya. Kim Shin tanpa ragu mengangkat tangan perempuan 19 tahun itu ke tubuhnya sebelum Entak memintanya untuk melepaskannya. Dia mengaku jika ia sangat takut dan ingin Entak terus membutuhkannya. Sebagai alasan bagi dirinya untuk tetap hidup. Kim Shin pulang dengan tangan kosong, tapi Wang Yo mendapati masalah yang lebih besar karena menerima kartu kematian Entak dengan informasi yang hanya bisa dilihatnya. Kim Shin hanya punya waktu 1 jam untuk menyelamatkan nyawa perempuan yang dicintainya. Saat Entak sakit, dengan cepat Kim Shin membawanya ke rumah sakit. Setelah pulih, Entak mencoba memanggilnya kembali, tapi kecewa karena goblin itu tak kunjung muncul. Namun kekecewaannya sirna setelah melihat sosok pria itu sudah menunggunya dengan setia. Kim Shin akhirnya berhasil membawa kembali pulang Entak ke rumah dan disambut Wang Yo yang langsung mengajaknya untuk membantunya mengisi semua dokumen. Akibat semua kejadian aneh belakangan ini, 여기 인간은 못 들어오는데? Entak pun kembali bekerja di restoran Suni. Saat mengantarkannya bekerja, Kim Shin melihat Suni berduaan dengan Wang Yo. Suasananya berubah saat Wang Yo tanpa sengaja menyebutkan nama asli Suni, yaitu Kim Sun. 김선 씨. 잠깐 저 좀 보시죠. Suni meminta untuk berbicara empat mata dan menanyakan bagaimana Wang Yo bisa mengetahui nama aslinya. Ternyata Wang Yo pernah menghapus ingatannya beberapa hari lalu. 아냐니까. Sentuhan tangan Suni memicu kemampuan Wang Yo untuk melihat masa lalu perempuan cantik itu. Kim Shin yang mendengar nama asli Suni pun terus bertanya-tanya. Begitu juga Wang Yo yang makin penasaran apa kaitan Suni dengan masa lalunya. 한자 못 써요? 한자 안 쓰고 영어 써요. Wang Yo kembali menemui Suni untuk meminjam cincin giok yang diberikannya dengan alasan ingin meneliti sesuatu. Dia terus memikirkannya. Konsentrasi Wang Yo terus teralihkan, apalagi ia tak bisa sembarangan menceritakan apa yang dilihatnya sebagai malaikat maut. 지키던 죽은의 칼. Kim Shin memberitahukan Wang Yo bahwa dia memiliki adik bernama Kim Sun.
yang juga merupakan nama asli Suni. Sebagai seorang jenderal, Kim Shin diminta untuk melindungi calon raja dan menikahkan dengan Kim Sun. Kasim Pak yang membesarkan pangeran itu, dengan niat jahatnya dia sengaja meracuni semua orang yang menentangnya hingga berhasil mengantarkan anak didiknya sebagai raja boneka. Di hari pernikahan raja dan ratu, Kim Sun yang sedang ditanduk terkejut saat melihat kakaknya ikut mengawalnya dan memastikan dirinya akan menjalani hidup yang bahagia. Sang permaisuri adalah satu-satunya orang yang berani menentang pendapat Kasim Pak, terutama saat menuduh kakaknya sebagai pengkhianat. 죽음은 처사가 옳지 않았습니다. 내 말이 틀리느냐? Raja pun meminta Kim Shin untuk pergi dan tak kembali. Namun Kim Sun meminta suaminya untuk mengizinkan sang kakak tetap melindunginya dan memecat Kasim Pak. Tapi Kasim yang telah mempengaruhi raja menolaknya karena hanya dirinya yang boleh dianggap agung oleh rakyatnya. Itulah saat terakhir Kim Shin melihat saudara perempuannya yang terpanah dan tewas di halaman istana. 무엇보다 Wang Yo menunjukkan cincin giok milik Kim Sun, tapi mereka terganggu dengan munculnya Entak. 방해해서 죄송한데요. 안 오부터 해. Entak terkejut bertemu dengan hantu teman baik ibunya. Rupanya, hantu itu yang telah menyimpan uang asuransi dan buku rekening yang selama ini dicari oleh keluarga bibinya. 무시요. Saat mereka sedang berduaan, kedatangan pencopet dan kawan-kawan mempermasalahkan atas perbuatan Kim Shin di hari sebelumnya. Dengan mudah Kim Shin mengalahkan para preman dan melanjutkan malam indahnya. Sikap dingin dan diamnya Wang Yo lama-lama mengusik Suni yang kemudian memutuskan hubungan mereka. 이제 어떻게 돼? Wang Yo memberitahukan Kim Shin jika Suni merupakan adiknya. Kim Shin langsung pergi ke restoran dan memeluk Sunny, yang tentu terkaget dengan aksi goblin. 미친 거 아니야? 깊은 사연. 내가 이 오라버니랑 Wang Yo berusaha menjelaskan apa yang telah terjadi, tapi Suni menyangka bahwa itu hanyalah akal-akalannya saja untuk bertemu. 보고 싶긴 했나 봐. 당신도 나가. 여러분, 언제 오셨어요? Entak dan Deokwa yang bingung dengan ulah Kim Shin menemui Wang Yo guna mencari jawabannya. Kim Shin datang setiap hari dengan membawa berbagai barang favorit adiknya sejak 900 tahun lalu. 보시다시피 테이블이라곤 Suni tak percaya begitu saja, dia meminta Kim Shin untuk membuktikannya. Selain lukisan sosok Kim Shin, dia menceritakan surat-surat dari adiknya yang membuatnya bertahan. 우매한 백성들은 Di zaman Goryeo, Kasim Pak terus mempengaruhi pikiran raja dengan hal-hal negatif tentang Kim Shin. Raja pun mulai menuduh ada orang lain yang mengisi hati permaisurinya, bahkan merelakan sang istri menghembuskan napas terakhir terpanah di halaman istana. 한결같은 게 하나 있긴 있네. Kisah masa lalu itu membuat sakit Suni. Untungnya, Entak cepat tanggap dan merawatnya. Saat hari kelulusan sekolah tiba, wali murid diperbolehkan masuk dan memberikan selamat. Samsin dalam sosok perempuan cantik muncul dan memeluk Entak. Entak akhirnya sadar perempuan dengan nuansa warna merah ini adalah nenek yang menjaganya setelah sang ibu meninggal. 졸업 축하해. Berniat membawakan bunga dan mengucapkan selamat pada Entak, Suni dan Wang Xiao bertemu. Suni menitipkan bunga untuk Entak pada Wang Yo, tapi dia justru memberikan bunganya pada Suni karena dia belum pernah membelikan bunga untuk siapapun. Malam harinya, Wang Yo menyelinap ke restoran Suni untuk mengembalikan cincin gioknya. Tapi saat Suni datang, pria itu panik dan mengenakan topinya agar menghilang dari pandangannya. Tapi Suni berhasil menepis topinya dan terkejut mengetahui identitas Wang Yo yang sebenarnya. 뭔 소리야? 명부가 왔어. Wang Yo datang ke kamar Kim Shin dengan kartu kematian baru. Awalnya Kim Shin menebaknya untuk sang kakek. Tapi Wang Yo menyebutkan jika kartu itu untuk Entak yang bakal mengalami kecelakaan. 이게 뭔데요?
말랬는데 그래도 숨겼던 얘기야. Setelah menyerahkan buku tabungan dan asuransi milik ibunya, Kim Shin menceritakan yang sebenarnya. 자꾸 죽음이 닥쳐올 거야. 나도 한때 있었지. Bukannya gentar, Entak tak mau menghabiskan waktu terkurung di rumah dan ingin menjalani hidupnya selagi bisa. Walau penuh rasa khawatir, Kim Shin pun melepasnya dan siap dipanggil kapan saja saat dibutuhkan. Entak menyanggupi permintaan salah satu teman hantunya untuk bertemu mantan suaminya. Saat berada di atap gedung kantornya, Entak menyampaikan pesan dari mendiang istrinya. Tapi si mantan suami tak mempercayai ocehan Entak. Teringat akan kartu kematiannya, Entak mulai panik saat si pria itu mulai mendekatinya. Untunglah Kim Shin nongol dan membawa pedangnya, sehingga lolos dari kejahatan tersebut. Entak yang sedang bekerja di restoran dikejutkan dengan kemunculan arwah dengan tangan dan mulut kehitaman. Rupanya itu arwah Kasim Park lengkap dengan kostum kerajaan. Dia senang bertemu Entak yang disebutnya sebagai pengantin goblin. 저승사자입니다. Setelah jujur pada Sunni, Wang Yo mengaku pada Kim Shin jika Sunni sudah tahu identitas yang sebenarnya. 한 발은 두려운데도 Saat sedang mengobrol, Entak tiba-tiba keluar kamar dan membawa agendanya. Dia mengaku mendapat bantuan dari Deokhwa. 너 또 나몰래 사문서 Wang Yo dan Goblin sama-sama bingung bagaimana Deokhwa mendapatkan informasi tentang mereka. 너 혹시 덕후한테 Rupanya Samsin juga mengenal Deokhwa yang memintanya untuk tak ikut campur dengan kehidupan duniawi. Wang Yo dan Goblin mencari Deokhwa. Setelah mengingatkan takdir kedua pria itu, tubuh Deokhwa jatuh disertai puluhan kupu-kupu putih berterbangan. Saat terbangun, Deokhwa seakan lupa dengan apa yang terjadi. 나 방금 필름 끊겼던 거야? 대만 맞아. Wang Yo menemukan kartu kematian kakek Deokhwa. Dia meminta Kim Shin untuk berpamitan. Kim Shin menitipkan ucapan selamat tinggal dan terima kasih telah menjaganya selama ini. 저 아직 퇴근 시간 멀었거든요. Deokhwa lebih terpukul karena merasa belum menjadi cucu yang baik. Tapi ia berjanji akan belajar lebih baik agar dapat menjadi penerus keluarga sebagai penjaga goblin. 일어나봐 뭐 좀 먹자. Kim Shin mendatangi perusahaannya yang sedang melakukan wawancara. Ia mengenali salah satu pelamar sebagai komandan yang bersumpah mengikuti dalam medan perang. Kim Shin kemudian memberikan pekerjaan, tempat tinggal, bahkan nama untuk anaknya. Hampir bersamaan, Entak kembali didatangi arwah Kasim Park dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika mereka saling menyadari hal tersebut. 그 안엔 내 목숨 나를 아니 왕여도 알. Entak dikejutkan oleh Wang Yo yang mendatangi kelasnya secara tiba-tiba. Malaikat maut itu menyadari jika ada kemungkinan masa lalunya ada hubungannya dengan Kim Shin dan Kim Sun. Wang Yo memutuskan untuk menemui Sunni dan menciumnya dengan harapan bisa mengingatkannya akan masa lalu. Ia melihat dirinya sebagai Kim Sun dan Wang Yo sebagai raja. Wang Yo mendoakan Sunni agar bahagia dan melupakannya. Sunni menangis terseduh-seduh karena ditinggal Wang Yo. Keesokan harinya, Kim Shin kembali bertemu dengan Sunni yang mengingat kenangan masa lalunya. Dia meminta maaf karena terlalu lama mengingatnya dan tak menepati janjinya untuk bahagia. 까지 데리러 가서 신난다고. Dia memberikan kabar bahagia itu pada Entak, dan Entak menceritakan pertemuannya dengan arwah Kasim Park. Kim Shin pun segera mencarinya untuk menggali alasan kemunculannya setelah 900 tahun bersembunyi darinya. Goblin mencoba menebas Kasim dengan pedangnya yang menyala kebiruan. Bukannya menghilang, arwah itu justru memberitahu informasi pada Kim Shin bahwa yang telah memberikan pedang itu adalah Wang Yo yang kini menjadi bayang-bayang kehidupannya. Setelah mengetahui Wang Yo adalah reinkarnasi dari Raja Muda yang mengkhianatinya, Kim Shin berjalan menaiki tangga kuil dan mencengkeram lehernya.
제 폐하를 뵙습니다. 지척에 두고도 못 알아보았구나. 왕녀인가? Pertengkaran Kim Shin dan Wang Yo membuat Entak khawatir. Kim Shin pulang dan memintanya berkemas untuk meninggalkan rumahnya sendiri. Ia kembali memergoki arwah Kasim Pak yang mengawasi Suni di restoran. 기운을 빼앗아 살아남는 Wang Yo pun menemui Entak di kampusnya dan memintanya tolong untuk memberikan cincin giok pada Suni. Tiba-tiba lonceng angin berbunyi dan Wang Yo berhadapan dengan tim investigasi karena telah menunjukkan identitasnya pada manusia dan menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi. 모두 인정하는가? Seseorang menjadi malaikat maut setelah menanggung 200 tahun dosa-dosanya dan kemudian memilih untuk menghapus ingatannya sendiri. Sebagai hukuman karena melanggar aturan, kini Wang Yo harus menghadapi dosa-dosanya. Ingatannya kembali ke zaman kerajaan. Tepat setelah Kim Shin dan Kim Sun terbunuh, ia menolak untuk makan dan hanya meminum tonik yang disediakan Kasim Pak. Raja itu menghabiskan waktu untuk melukis sosok perempuan yang dicintainya dan meminta lebih banyak tonik yang mengandung racun untuk mengakhiri hidupnya. Rupanya itulah dosa terbesar yang telah dibuatnya. 그대는 지금 이승에서 Kim Shin meluapkan amarah pada Wang Yo yang menangisi sosok perempuan lukisannya itu. Ia menyadari dosanya karena telah membunuh banyak orang. 동안 입에서 김신이 나왔을 때 Daripada melihat rajanya menyerahkan segalanya karena dia, ratu itu memilih untuk mati sebagai saudara perempuan dari seorang pengkhianat. Mengetahui fakta itu, Wang Yo meminta Kim Shin untuk mengakhiri hidupnya. 안 물어보세요? 뭘 그리움. Saat sedang membicarakan Goblin dan Wang Yo, tiba-tiba arwah Kasim Pak datang untuk mencelakai Suni. Tapi Entak menghalanginya dan tanda di punggungnya menyala untuk mengusir arwah jahat itu. Setelah kejadian itu, tanda lahir di punggung Entak pun menghilang. Sedang dalam masa percobaan, Wang Yo membuat laporan tentang Kasim Pak sebagai jiwa yang hilang dan memberikan pada temannya. Ia juga menerima kartu kematian Entak dan segera memberitahu Kim Shin. 이제 그 날짜는 의미가 없어. Namun Kim Shin yang kesakitan justru mengatakan jika pedang ini harus dikeluarkan dari tubuhnya agar bisa digunakan untuk membunuh Kasim Pak. Tapi sebelumnya, Kim Shin mengajak Entak pergi berjalan-jalan dan menjalani hari berdua dengan romantis. Kim Shin meminta bantuan Entak dan membawanya ke atap sebuah gedung. Sayangnya, Entak ternyata sudah nggak bisa melihat kedatangan arwah Kasim Pak sehingga dia mencekiknya. 넌 이제 내가 보이지 않는구나. Entak yang terpojok berhasil memanggil Kim Shin. Di luar dugaan, Entak menusukkan pedang Kim Shin. 진타! Ini dikarenakan dia terlambat menyadari jika arwah Kasim Pak akan menggunakan tubuhnya untuk mencabut pedang Goblin. Pedang itu belum ditusukkan pada Entak, tiba-tiba arwah Kasim memasuki tubuh Entak dan akan mencabut pedang di tubuh Goblin. Untunglah Wang Yo muncul dan memanggil arwah Kasim Pak, sehingga dia keluar dari tubuh Entak. Sementara Entak pingsan tapi masih memegang pedangnya. Kim Shin mencabut pedangnya sendiri dengan bantuan tangan Entak, dan langsung menebaskan pedang pada arwah Kasim yang kemudian menghilang. Entak menangis dan memeluk Goblin. Dia menyadari jika pedang itu telah tercabut dari dirinya, maka Goblin akan lenyap dari dunia. Kim Shin berjanji akan menemuinya kembali di saat salju pertama turun. Lambat laun, Kim Shin pun hilang dari pandangannya. Perpisahan ini membuat Entak histeris. Entak mengambil jurnalnya dan mulai menulis tentang Kim Shin karena dia tak ingin melupakannya. Ingatan Kim Shin telah dihapus oleh dewa.
Dia tak mengenal lagi orang-orang yang telah mengenalnya. Kini hukumannya telah selesai dan dia dapat tidur dengan tenang. Hari-hari selanjutnya, Entak kini telah menjadi produser stasiun radio. Dalam hatinya ada kesedihan yang mendalam, tetapi dia bertanya-tanya siapa yang dia lupakan karena dia tak bisa mengingat Kim Shin. Dengan menggunakan baju kerajaan, Kim Shin berdiri di depan kafe Suni. Tapi Suni sudah tak mengenalnya kembali. Hanya Wang Yo yang masih mengingat dirinya. Namun perkiraannya salah jika pedang itu telah dicabut dari dirinya, maka goblin berubah menjadi debu. Wang Yo senang karena goblin telah kembali lagi. Dia meminta maaf karena 900 tahun lalu tak dapat menjaga istrinya. Dan Kim Shin yang telah menyelamatkan Goryo-nya. Dengan penampilan barunya, Kim Shin tinggal kembali bersama Wang Yo. Karena ingin merahasiakan dirinya yang telah kembali, dia bersembunyi di saat Deohwa datang ke rumahnya. Saat Kim Shin menemuinya, Entak sudah tak mengingatnya kembali. Dia hanya menganggap Kim Shin pria aneh. Entak mengeluarkan jurnal yang dia tulis tepat sebelum Kim Shin menghilang. Dia menatap apa yang dia tulis, tetapi itu tidak mengembalikan ingatannya. Dia bertanya-tanya siapa pria tersebut. Hanya kebingungan yang ada pada ingatannya. 나 방송하는 걸. 10 tahun kemudian, Entak menjalani hidupnya tanpa goblin seperti janji malaikat maut kepada goblin untuk menghapus ingatannya. Entak berkesempatan pergi ke Kanada. Di negeri itu dia bertemu dengan seorang wanita yang mengaku telah mendesain kalung yang sedang dia pakai. Namun wanita itu juga tidak mengenal dengan sosok pria yang ditanyakannya. Are you living happily with the man who gave you that? Di sebuah jalan, dia melihat sosok goblin yang keluar dari sebuah pintu. Dia sangat terkejut melihat pria itu yang tiba-tiba muncul di depannya. Dalam ingatannya, goblin adalah seorang pria biasa yang baru saja dia kenal. Entak pun saling bicara dan makan bersama, dia sama sekali tak mencurigai sosok goblin. Pada kesempatan itu, mereka banyak menghabiskan waktu bersama. Bahkan, Entak mengungkapkan perasaannya kepada goblin. Goblin tidak berhenti tersenyum, menyadari bahwa pria yang dia lihat dalam masa depan Entak adalah dirinya sendiri. Mereka juga membuat janji untuk bertemu kembali. 그냥 가서 물어보자. Esok harinya, Entak mempersiapkan diri untuk kencan pertamanya bersama goblin. Dia melihat sebuah tempat yang membawa ingatannya kembali. Sebuah makam di mana mayat goblin dikebumikan. Entak segera menuju tempat tersebut dan menemukan foto goblin di beberapa batu nisan. Dia bertemu goblin di tempat itu. Dia mulai menerka-nerka dan menghubungkan benang merah dari ingatannya. 왜 당신 신부라고 써놓은 거냐고요? 아니야. Goblin pun menyuruhnya untuk kembali ke hotel. Namun Entak terus mencari-cari bagian dari ingatan yang hilang hingga dia pun mendapatkan kembali ingatannya dan dia berlari mencari goblin. Melihat sebuah lilin, dia meniupnya dengan harapan goblin akan muncul di hadapannya. Usaha ini tak sia-sia di mana goblin muncul dari balik tubuhnya dan memegang tangannya. Mendapati pria yang dicintai, dia menciumnya dengan sangat mesra, seolah-olah menuangkan semua kerinduan yang terpendam selama ini. Mereka pun saling menceritakan pengalaman mereka selama 10 tahun terakhir. 이제부터 계속 행복하게. Di tempat lain, Suni berpura-pura kehilangan ingatannya. Dia ingin melupakan Wang Yo dan juga kakaknya. Dia juga tak mau menderita karena takdir yang tidak mungkin membuat mereka bersatu. Dia berpura-pura tidak mengenal Wang Yo ketika mereka bertemu. 그래서 하는 말인데. Kim Shin seakan tak ingin lagi membuang sisa-sisa waktunya dan mengatakan bahwa dia ingin melamarnya. Di bawah bunga sakura yang jatuh, Kim Shin melamar Entak. Disambut dengan tangis bahagia. Entak berjanji akan menjadi pengantin pertama dan terakhir baginya.
Mereka kemudian mencoba busana pengantin dan Entak memberikan jam tangan sebagai hadiah pernikahan. Saat surat Suni dibacakan, Entak baru menyadari jika Suni telah pergi dan mengingat semua masa lalunya, tapi dia memendam ingatannya sendiri. Dia merindukan kakaknya yang hilang. Suni mulai bete menunggu kedatangan Wang Yeo. Baru saja akan meninggalkan tempat itu ketika Wang Yeo muncul dan memeluknya. Perpisahan Suni membuat Wang Yeo menangis dan mengunci diri di kamar. Dan Kim Shin berusaha menghiburnya dengan memberikan lukisan dan makan malamnya. Untuk menebus dosa-dosanya, Wang Yeo selalu menyalakan lilin di kuil selama 9 tahun terakhir. 그만하면 되었다. Jika biasanya Wang Yeo menemuinya untuk memberi kartu kematian, kali ini dia memberikan karangan bunga untuk pernikahannya. Rupanya malam itu Kim Shin dan Entak mengucapkan janji setia di kebun bunga soba. 너의 모든 말에 죽음이 우릴 갈라놓아도 Entak terbangun di pelukan Kim Shin yang kini telah menjadi pasangan suami istri. 사고가 나나 봅니다. Di tempat lain, Wang Yeo dan rekannya menunggu di halte bis dengan setumpuk kartu untuk bis TK yang akan mengalami kecelakaan. Tiba-tiba takdir berubah dan namanya menghilang ketika Wang Yeo melihat Entak yang baru saja lewat dan menyapanya. 지금 오후 4시. Kim Shin meneleponnya saat Entak berada di lampu merah. Dia tiba-tiba dikejutkan melihat truk yang sedang melaju kencang karena remnya belong yang akan menabrak sekumpulan anak-anak TK. Dia berusaha menahan laju truk itu dengan menghentikan mobilnya. Air mata Entak menetes saat truk itu akan menabrak mobilnya. Kecelakaan itu menewaskan Entak. Wang Yeo menyadari jika kartu kematian Entak yang terlambat bukan karena rencananya, tapi itu pilihannya sendiri. Jiwa perempuan muda yang masih berumur 29 tahun itu mati mengenaskan muncul di samping Wang Yeo yang membacakan informasinya. Tapi Entak merasa lega karena dapat menyelamatkan nyawa anak-anak. Entak duduk bersama Wang Yeo yang akan memberikan air tehnya agar dapat melupakan masa lalunya. Tiba-tiba Kim Shin datang menemuinya. Dengan raut wajah sedih, harus kehilangan pengantinnya. Entak mengingatkan Kim Shin untuk tetap hidup bahagia dan berjanji hanya akan pergi untuk sementara waktu dan meminta Wang Yeo untuk menjaganya. Entak menolak meminum teh penghapus ingatannya dan Kim Shin berjanji untuk menunggunya walau harus membutuhkan ratusan tahun. 마지막. Beralih ke 30 tahun kemudian, Wang Yeo mendapat kartu kematian terakhir. Ia membuka amplopnya dan menangis saat mengetahui nama Kim Sun tertulis di dalamnya. Dengan memakai jas, Wang Yeo untuk terakhir kalinya dan berpesan pada Kim Shin untuk menjaga dirinya dan mengucapkan selamat tinggal pada teman serumahnya. 여전히 잘생겼어. Suni menemuinya kembali guna mengucapkan salam perpisahan. Wang Yeo menggandeng Suni dan berjalan melewati pintu bersama meninggalkan Kim Shin. Kim Shin pergi dari rumah dan melihat keberadaan Suni dan Wang Yeo yang berada di tempat syuting. Saat melepaskan lampion malam itu, dia berdoa agar adiknya dan raja dapat bertemu kembali suatu hari nanti dan mereka akan hidup bahagia. Hari itu Kim Shin membaca buku di pemakaman. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan Entak dengan menggunakan seragam sekolahnya. 나의 한 표. 어느 쪽에 갈 건데? 나 누군지 알죠?